Otan lagi cari jenis-jenis udang yang ada di dasar laut nih teman. Ada apa aja ya kira-kira? Ini dia yang pertama, Harlequin shrimp yang gambul. Teman tahu nggak kalau Harlequin shrimp ini adalah jenis udang tercantik di dunia loh. Wah, bisa jadi model majalah si Otan dong kamu sob. Tapi walaupun bertubuh cantik, krustasea ini adalah hewan yang pemalu teman. Walah, kalian lagi makan tuh. Tapi itu apa yang kalian makan? Well, adalah bintang laut toh. Bintang laut ini adalah makanan kesukaan udang bercorak unik ini teman. Si udang cantik ini cara makannya unik loh. Ia pakai periopods atau kaki yang pertama untuk menusuk dan menyobek kulit luar si bintang laut. Ada lagi nih sobat udang Otan yang unik. Ini dia, si udang pembersih alias cleaner shrimp. Mereka hidup di antara karang-karang. Cleaner shrimp terlihat melakukan pembersihan pada karang-karang. Padahal ia nggak sekedar bersih-bersih loh. Sebenarnya ia sedang makan. Ia makan. Makanan kesukaannya adalah parasit dan mikroorganisme lainnya yang menempel pada karang. Nggak cuma pada karang loh, udang ini juga melakukannya di mulut moray eel. Kalau bahasa kerennya sih, si udang ini melakukan hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Si udang dapat makanannya, dan si moray eel jadi bersih dari sisa-sisa makanannya. Nah, kali ini Otan dibantu paman penyelam yang baik ini untuk melakukan sedikit pembuktian. Wow, ternyata dibersihkan juga ya. Bisa-bisa paman gak sikat gigi lagi nih nanti. Sudah dibersihkan sama si cleaner shrimp sih. Yuhu, udang berikutnya gak kalah unik. Ia punya kemampuan yang super cepat nih teman. Iya, ini dia, udang mantis cepat kilat dan udang setandu si petinju. Udang mantis ini panjang tubuhnya bisa mencapai 30 hingga 35 cm. Keluarga krustasea ini memiliki gerakan yang sangat cepat loh teman. Biasanya udang mantis bersembunyi dan tinggal di dalam pasir dengan mata yang tetap berada di permukaan untuk memantau mangsanya. Wah, cerdik sekali sob kamu. Wih, kece banget kamu sob. Warnamu jadi kuning cerah. Nah, sekarang ikan akan didekatkan ke udangnya. Ya. Apa? Cepat sekali dia menariknya. Bahkan sampai putus senarnya. Wah, kamu hampir secepat kilat kalau lagi makan ya sob. Nah, mantis shrimp ini satu-satunya udang yang memiliki kecepatan super teman. Ini karena si udang mampu menciptakan ruang hampa udara saat memukul mangsanya. Keren! Loh, kok itu ada yang mirip si mantis shrimp lagi jalan-jalan di pasir? Ya, ini dia si udang sentandu atau peacock mantis shrimp. Si udang berbadan cantik ini memiliki capit berbentuk seperti palu. Dengan palunya inilah dia dapat meninju untuk dapat makanan. Capit ini berguna untuk memecahkan cangkang kerang. Kalau sudah pecah, barulah ia ambil dagingnya. Tinjunya yang sangat kuat ini ditunjang oleh mineral hidrosiapit yang terkandung di dalamnya. Mineral ini sama dengan yang terdapat pada tulang dan gigi manusia. Itulah sebabnya capit tinjunya tidak akan mudah rusak. Loh, kepiting, kamu mau kemana? Jangan ke situ. Di situ ada si petinju handal. Ya, kenakan kamu sama tinjunya si udang sentadu, sob. Nah teman, udang ini dapat meninju mangsanya berkali-kali dengan sangat cepat dan tanpa basa-basi. Paman penyelam, tolong bantu Otan lagi ya, sediakan media kacanya. Oh iya, kepitingnya jangan sampai lepas ya, agar si tinju menghampiri media kacanya. Ya, udang pun sudah mulai menunjukkan wajahnya. Dan... Wah, ternyata memang cepat sekali tinju udang ini ya. Takjub Otan jadinya. Teman, sobat Otan yang satu ini punya kecepatan tinju mencapai 80 km per jam loh. Pantas saja bidang kaca bisa pecah dengan gampang sekali.
Sebelum matahari terbit, ratusan masyarakat Lombok sudah berkumpul di pantai. Mereka mau tangkap hewan yang cuma muncul 1 tahun sekali dan akan menghilang setelah matahari terbit. Hayo, ada yang tahu apa itu? Bukan ikan, tapi cacing. Inilah yang namanya tradisi bau nyale. Bau dalam bahasa Lombok berarti menangkap, sedangkan nyale adalah sejenis cacing. Acara bau nyale hanya diadakan saat tanggal 20 bulan 10 menurut penanggalan bulan Sasak. Atau kalau dalam kalender Masehinya sih sekitar akhir bulan Februari. Sobat Otan ini hanya muncul di perairan Lombok saja loh. Tepatnya sekitar 16 pantai yang memanjang sejauh 72 km di daerah Lombok Tengah. Ini karena kondisi cuaca dan lingkungan wilayah Lombok sangatlah cocok sebagai rumah si cacing laut ini. Sobat Otan ini biasa hidup pada lubang-lubang batu karang di bawah permukaan laut, teman. Umumnya sih mereka tinggal pada karang-karang yang sudah mati. Habitat mereka adalah daerah yang bersih dan terbebas dari segala macam pencemaran. Makanya nggak heran kalau cacing nyale ini dapat dijadikan sebagai indikator dari kualitas air laut. Maksudnya adalah semakin banyak cacing nyale yang keluar, semakin bersih air laut wilayah tersebut. Coba kalian perhatikan deh. Cacing nyale ini punya 2 warna yang berbeda, hijau dan kuning atau coklat. Yang berwarna kuning ini untuk spesies jantan, dan yang betina berwarna hijau. Kedua spesies cacing nyale ini terlihat menari dan meliuk-liukan tubuhnya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang kawin, teman. Siklus perkembangbiakan cacing nyale ini memang hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Setelah bereproduksi, cacing-cacing ini akan segera mati. Nah, sebelum cacing-cacing ini muncul, wilayah Lombok akan diguyur hujan yang sangat deras selama 5 malam berturut-turut. Semakin deras hujan yang turun, maka akan semakin banyak cacing nyale yang keluar. Kira-kira kalian tahu nggak apa hubungannya antara hujan dengan kemunculan cacing nyale? Yap, hujan yang turun secara terus-menerus akan menyebabkan kadar garam laut menjadi turun. Nah, kadar garam laut yang turun bisa mendorong naik cacing nyale ke atas permukaan. Dan di saat itulah bau nyale berlangsung. Teman-teman di rumah pasti penasaran, kenapa bau nyale dilakukan saat pagi buta? Yap, ini karena cacing-cacing nyale akan menghilang setelah matahari terbit. Maksud Otan, tubuh mereka akan memudar dan hancur seperti ini. Selain itu, alasan kenapa cacing nyale menghilang karena sudah ada ikan-ikan kardinal yang siap menyantap cacing nyale. Pegal dan ngos-ngosan. Om Kru, tungguin Otan dong. Memang melelahkan sih, tapi Otan yakin gak akan kecewa ketemu sobat Otan yang satu ini. Oh iya, sobat Otan yang mau kita lihat ini berada di Pegunungan Arfak. Itu loh, daerah di Papua Barat sana, tempatnya agak jauh. Persiapannya gak boleh main-main loh ya. Semua perbekalan dan perlengkapan harus dalam keadaan terbaik dan prima. Akhirnya sampai juga. Wih, ini keren amat sarangnya. Ayo cepat masuk. Nanti keburu yang punya sarang datang. Loh, si Om mau apa itu? Kenapa barangnya dipindah-pindah, Om? Bikin Otan jadi kepo saja deh. Lihat deh hiasan yang ada di sekelilingnya. Susunannya, detailnya, warna-warnanya. Sungguh seekor arsitek dari dunia binatang. Suara apa itu ya? Jangan-jangan burungnya mau datang. Tapi suaranya aneh banget deh. Wah, itu dia burungnya, teman. Kayaknya dia juga mau unjuk gigi nih. Yap, betul. Ini dia si burung pintar yang Otan maksud.
Namanya burung namdur. Kalau di luar negeri, dia terkenal dengan nama bowerbird. Jenis ini hanya ada 20 ragam spesies di dunia ini. Dan penyebarannya cuma ada di Papua dan Australia. Kalau jumlah spesies terbanyak sih tetap ada di Papua. Rupanya si namdur lagi sibuk bikin sarang tuh. Dia sadar nggak ya kalau ada hiasannya yang dipindah? Proses pembuatan sarangnya ini lama banget loh. Tercepat sekitar 9 bulan. Tujuannya cuma satu, gak lain dan gak bukan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Yap, kalau musim kawin tiba, sang jantan rela membuat sarang seindah mungkin demi memikat pujaan hatinya. Cie-cie. BTW, seperti model rumah kalian yang rupanya beda-beda, sarang si namdur ini juga beraneka ragam bentuknya. Oh, jangan terlalu cepat kagum dulu teman. Cekidot sarang yang ini. Lihat detail hiasan dan warnanya. Cantik sekali kan? Kalau yang ini bagaimana? Mantap toh? Masing-masing jantan punya selera yang berbeda dalam menghias sarangnya. Mereka akan menggunakan benda apapun yang menurut mereka sesuai. Jenis barang hiasannya pun sangat beragam. Bisa dari buah-buahan, bunga, daun, ranting, serangga, bahkan benda-benda buatan manusia juga ada di sini. Ya ampun, dapat dari mana si namdur barang-barang ini ya? Waduh, jangan-jangan barang pribadi Otan ada yang diambil juga buat hiasan. Cek dulu ah. Letaknya pun diatur sesuai dengan ukuran dan bentuknya masing-masing. Cadas. Oh iya, si burung unik ini ternyata pecinta kebersihan loh. Dia punya toilet pribadi. Selain pintar mendesain, namdur juga nggak suka buang air sembarangan. Makanya sarangnya tetap bersih dan bebas dari kotoran. Kalau dia sudah kebelet, tinggal pergi ke toiletnya yang nggak jauh dari sarangnya ini. Coba, mana ada binatang disiplin kayak begini? Jangankan binatang, terkadang manusia pun suka buang air sembarangan kan? Hayo, mengakulah. Satu, dua, tiga. Wait, ada apa nih kumpul-kumpul begini? Oh, lagi lomba menggali pasir ya? Apa kaki kalian gak capek tuh? Awas sob, ada tamu tadi undang. Itu si biawak. Cakep. Untung kalian pintar ya sob, langsung auto terbang saat ancaman mendekat. Biawak memang predator si gosong teman. Gak cuma memangsa si gosong, reptil satu ini juga suka mengincar telur si gosong. Teman, kenalin, sobat Otan ini namanya burung gosong Filipina. Ia tergolong unggas yang super unik loh. Apalagi kalau bukan karena aktivitas menggalinya ini. Langsung bikin teman-teman di rumah kepo kan? Ngapain sih mereka begitu? Si gosong ini sedang membuat sarang untuk menyimpan telur-telur mereka teman. Caranya ya dengan menggali pasir seperti ini. Mereka memanfaatkan panas matahari yang tersimpan di pasir pantai untuk mengerami telur mereka. Mereka tergolong kelompok burung berkaki besar. Nah, kakinya yang besar inilah yang dimanfaatkan untuk menggali pasir. Si gosong ini juga pintar loh teman.
Ia tidak hanya membuat satu sarang, melainkan beberapa sarang. Ini dilakukan untuk mengecoh predator yang suka mengincar telur-telur mereka. Setelah sarang siap, Mama Gosong akan menyimpan telurnya selama 3-4 minggu hingga menetas. Bayi-bayi gosong ini kemudian akan keluar sendiri dari sarang dengan ukuran cukup besar dan bulu yang lengkap, sehingga mereka bisa terbang beberapa jam setelah menetas. Mereka dapat hidup mandiri tanpa asuhan induknya, atau disebut super precocial. Jadi mereka bisa mencari makan sendiri dan berlindung dari predator. Cakep! Ada yang tahu si gosong ini mirip dengan siapa? Betul, burung maleo. Gosong dan maleo memang masih bersaudara, teman. Mereka berasal dari famili yang sama, yaitu Megapod atau si kaki besar. Seperti burung gosong Filipina, maleo juga suka menggali pasir loh. Satu lagi kesamaan mereka, yakni tergolong satwa yang dilindungi. Kedua sobat totan ini nggak cuma bertahan hidup dari ancaman predator, tapi juga dari tangan usil manusia yang berusaha mencuri telur-telur mereka. Sungguh tega sekali. Sarang burung yang unik bukan cuma bikinan si Namdur dan si gosong Filipina saja, teman. Lihat nih, sarang burungnya satu ini boleh lah kita adu. Wih, mirip trompet ya. Otan dengar-dengar, sarang burung ini punya banyak pintu jebakan dan beratnya bisa mencapai 1 ton. Burungnya segede apa ya? Nah, itu dia. Ada burungnya di dalam sarang. Ya ampun, ternyata yang punya sarang kecil banget badannya. Panjangnya hanya sekitar 10 cm, teman. Kalau masyarakat di Sumatera Barat sini menyebutnya burung tampuo atau tampua kalau orang Melayu bilang. Tapi kalau teman-teman di tanah Jawa sih mungkin lebih mengenalnya dengan nama burung manyar. Yap, burung manyar dikenal sebagai weaver bird alias burung penganyam. Layaknya arsitek, ia jago bikin rumah yang sangat indah. Bahannya ya tentu saja pakai rumput dan ranting. Manyar biasa membangun sarangnya pada saat musim kering, karena bahan rumput atau ranting kering lebih banyak ditemukan. Dengan kakinya yang kuat, ia bawa rumput dan ranting tersebut. Lalu ia anyam menggunakan paruhnya yang juga kuat. Oh iya, burung manyar bukan hanya pintar bikin sarang yang indah, tapi juga nyaman dan aman. Perhatikan deh, bagian bawah yang melengkung ini didesain untuk menyimpan telur-telurnya loh. Telur-telur burung manyar jadi terlindungi dari cuaca panas maupun hujan. Sementara pada ujung bagian bawah sarang berbentuk pipa, fungsinya untuk tempat berlindung dari pemangsa. Bahkan mereka juga suka bikin pintu tipuan untuk mengelabui pemangsa yang ingin mencuri telur-telur mereka. Cakep! Tahu nggak teman, faktanya hanya butuh 2 minggu bagi si manyar membangun sarang uniknya ini. Ia biasa menempatkan sarangnya tergantung kokoh pada satu helai dahan kelapa seperti ini. Padahal berat sarang mereka bisa hampir 1 ton loh. Oh ya teman, sarang manyar jantan dan betina juga berbeda loh, baik dari ukuran maupun bentuk. Jantan dan betina bisa dibedakan dengan mudah dari ciri fisiknya. Pada sarang manyar jantan, ada tempat untuk bertengger selagi ia tebar pesona kepada sang betina. Sweet. Mejeng nih ceritanya, sob. Nah, untuk menarik perhatian sang betina, sang jantan biasanya berlomba dengan jantan lain untuk bikin sarang sebagus mungkin. Nanti sang betina akan menilai sarang mana yang paling bagus dan cocok untuk dirinya. Jika sang manyar betina sudah menentukan pilihannya, maka si betina akan tinggal menempatinya. Wih, enak juga jadi manyar betina ya. Gak perlu susah-susah bikin sarang.